Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, seperti biasa, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sudah siap kan? Sudah dong Bang. Kalau gitu kita mau buka ibadah kita dalam doa ya Bang. Ya, tentu. Yang akan dipimpin oleh Kania. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memberikan pagi yang cerah bagi kami. Tuhan juga boleh masih memberkati kami pagi ini dan membangunkan kami dengan sukacita. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami supaya kami boleh bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau muji Tuhan dengan semangat ya. Kita bernyanyi lagu Hari Ini Hari Tuhan. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Hari Senin, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Judul lagunya Masa Depan Sungguh Ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, sekolah minggu yang kami kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 127 dimulai dari ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, salam sehat buat kita semua. Semoga adik-adik semua tetap di dalam hati yang gembira, menjalankan semua aktivitasnya, aktivitas di sekolah, melalui pembelajaran daring, dan juga aktivitas dalam mengikuti les-les. Kiranya adik-adik juga semua bersuka cita dalam mengikuti ibadah, walaupun kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Kiranya doa dan harapan kita, pandemik ini akan cepat berakhir, biar adik-adik sekolah minggu semua dapat melaksanakan aktivitasnya seperti biasanya selama ini kita lakukan. Untuk itu, firman Tuhan yang telah Amang bacakan tadi bagi kita semua di ibadah kita saat ini, ada beberapa pokok penting yang disampaikan oleh firman ini kepada adik-adik semua. Pertama, bahwa nats ini merupakan tulisan daripada Raja Salomo sendiri, yang kita ketahui Raja Salomo adalah seorang yang berhikmat, hikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan melalui hikmat Tuhan, Raja Salomo melukiskan tentang bagaimana berharganya anak-anak di mata Tuhan. Betapa pentingnya anak-anak menurut Tuhan sendiri. Anak-anak adalah buah cinta kasih di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah kehidupan papa dan mama, kitalah anak-anaknya sebagai buah tanda cinta kasih mereka. Anak-anak itu adalah titipan Tuhan bagi setiap keluarga. Untuk itu, anak-anak merupakan suatu pemberian Tuhan yang tidak ternilai harganya dan tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu hal apapun yang dimiliki oleh suami istri atau yang dimiliki oleh orang tua kita. Kalau ditanya bagi orang tua kita, mana yang paling berharga bagimu? Apakah harta yang kau miliki? Apakah fasilitas yang kau miliki? Dibandingkan dengan apakah engkau merasakan kehadiran anak di tengah keluarga. Itu adalah pemberian Allah melebihi segala yang telah kita terima.
Amang Pendeta pasti dapat merasakan jawaban orang tua bahwa sesungguhnya pemberian Allah yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya bagi orang tua atau bagi keluarga adalah hadirnya seorang anak di dalam rumah tangga mereka. Adik-adik sekolah minggu, inilah yang digambarkan oleh Raja Salomo tentang begitu berharganya kehadiran anak di tengah-tengah keluarga dan begitu berharganya kehadiran anak di mata Tuhan. Kalau tadi kita membaca pada ayat yang ketiga dikatakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Yang artinya bahwa busur tidak berfungsi kalau tidak ada anak panah. Dan busur berguna kalau memang dia memiliki anak panah. Dan seorang pahlawan memakai alat-alat perang adalah sangat penting. Kalau seorang pahlawan atau pejuang atau bala tentara tidak memiliki alat perang, sesungguhnya dia akan sia-sia untuk mengadakan perlawanan kepada musuh-musuh. Untuk itu adik-adik yang terkasih, busur dan panah seperti sudah kita ketahui adalah suatu alat perang bagi para bala tentara, bagi pahlawan dalam memperjuangkan suatu kemerdekaan. Dan kalau kita lihat bahwa busur dengan anak panah dapat menjangkau musuh begitu jauh, bahkan mungkin sampai ratusan meter, dapat melumpuhkan musuh-musuh yang sedang menyerang. Dan inilah yang digambarkan oleh Raja Salomo, bahwa anak panah itu sangat penting bagi busur yang akan dipakai untuk menyerang para musuh-musuh. Dan antara busur dan panah tidak dapat dipisahkan, satu sama lain adalah hal yang sangat penting. Untuk itu adik-adik yang terkasih, gambaran ini disampaikan oleh Raja Salomo kepada kita, kepada adik-adik semua, bahwa begitu pentingnya anak-anak, kehadiran anak di tengah-tengah keluarga, dan begitu berharganya seorang anak di mata Tuhan, bagaikan anak panah terhadap busur tadi. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya orang tua diingatkan, kita semua gereja diingatkan bahwa pelayanan, perhatian, dukungan terhadap anak-anak adalah sangat penting, karena anak-anaklah menjadi generasi penerus di tengah-tengah bangsa kita, karena anak-anaklah generasi penerus di tengah-tengah gereja kita. Untuk itu anak-anak harus berharga bagi kita semua, karena tadi anak-anak itu berharga di mata Tuhan, apalagi bagi kita orang tua, bagi kita para pelayan gereja, sesungguhnya anak-anak itu harus berharga bagi kita. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa marilah kita dengan serius untuk memperhatikan kehidupan
anak-anak kita. Kita melakukan segala pekerjaan kita, aktivitas kita, para orang tua sibuk mencari nafkah, mencari kebutuhan anak-anak kita, tetapi yang paling penting bagi kita, marilah para orang tua memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak kita. Karena di atas semuanya itu, yang paling berharga bagi kehidupan rumah tangga, bagi kehidupan kita semua adalah bagaimana anak-anak kita menjadi suatu kebanggaan bagi kita kelak. Menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan di masa depannya. Untuk itu kita harus serius di dalam melayani, di dalam memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan mental dan rohani anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dapat meninggikan derajat keluarganya, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi bangsa kita. Untuk itu adik-adik yang terkasih, di mata Tuhan, adik-adik adalah hal yang paling berharga. Untuk itu marilah adik-adik semua takut kepada Tuhan. Adik-adik semua harus belajar dengan baik. Belajar di rumah untuk mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita di sekolah melalui daring, dan juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena adik-adik semua adalah sangat berharga di mata Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang artinya, apabila kita memiliki anak yang dapat membanggakan keluarga kita, sesungguhnya kitalah orang tua yang berbahagia. Apabila kita bertumbuh menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua kita, kitalah anak-anak yang paling berbahagia. Untuk itu adik-adik yang terkasih, marilah disiplinkan dirimu dan marilah melakukan pekerjaan yang telah disampaikan oleh orang tua, oleh guru-guru di sekolah, oleh abang kakak kita guru-guru sekolah minggu, karena semuanya itu adalah akan mendatangkan kebahagiaan bagi semua adik-adik. Pendidikan sangat penting. Pengajaran akan firman Tuhan juga sangat-sangat penting. Untuk itu isilah kehidupanmu dengan hal-hal yang berguna, yang mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Karena suatu kebahagiaan apabila kamu nanti kelak menjadi anak-anak yang dapat membanggakan keluarga, membanggakan bangsa, dan membanggakan nama Tuhan di dalam kehidupanmu. Kiranya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan, diberkati pertumbuhan jasmaninya, diberkati juga pertumbuhan rohaninya. Karena kamu semua berharga di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar di ibadah pada saat ini, di mana Engkau telah menyampaikan bahwa kehadiran anak-anak di dalam rumah tangga adalah merupakan suatu berkat yang luar biasa.
dan kehidupan anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Bagaikan busur yang membutuhkan anak panah. Busur tidak akan berguna kalau anak panah itu tidak ada. Untuk itu Bapa yang baik, bahwa anak-anak adalah anugerah-Mu yang tidak dapat ternilai harganya dibandingkan dengan berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada orang tua kami. Karena anak-anak itulah sesungguhnya akan Tuhan pakai menjadi generasi penerus di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah gereja. Untuk itu, Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati semua adik-adik sekolah minggu yang ada di gereja-Mu HKBP Bogor ini, supaya mereka bertumbuh di dalam kesempurnaan, bertumbuh secara intelektualnya, dan bertumbuh juga di dalam imannya, agar mereka dapat Engkau pakai semakin luar biasa setelah mereka nanti kelak menjadi dewasa. Berkati para orang tua kami, agar orang tua kami semuanya serius dalam membimbing, memperhatikan, dan peduli terhadap perkembangan anak-anak. Karena anak-anak itu sangat berharga di mata. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah dan doa kami ini, kiranya Engkau sempurnakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, kita mau mengulang persembahan, berikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik ya, dengan bernyanyi lagu Tanganku Na Memet. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Horas.